ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah dengarkan, ya saya hanya menyampaikan info biar ada untuk Abah Tojin mempertimbangkan untuk laporan ke Bapak Imam kita, yang yaitu yang pertama masalah demo itu. Sebetulnya saya mulai kasus tanah itu 2015 saya itu sudah menjauh Pak, terus terang, karena di situ memang ada bunglon-bunglon, ada orang-orang dalam yang notabene juga orang-orang pusat, orang-orang top, sehingga saya memang jatuh. Jelalah 4 bulan yang lalu saya ditunjuk, tahu-tahu saya ditunjuk sebagai korlapnya Sidoarjo Tengah. Baru seminggu akhirnya waktu musyawarah kabupaten saya ditunjuk, dinaikkan jadi korlapnya Sidoarjo 4 daerah. Akhirnya saya mau nggak mau bergerak seminggu itu, akhirnya saya ke pengadilan negeri. Saya usut, saya lihat sebetulnya permasalahannya seperti apa. Nah, sehingga begitu saya sudah bisa masuk ke pengadilan negeri, saya dikasih BAP-nya, saya dikasih amar putusan dan sebagainya, saya pelajari. Waktu itu ada 115 halaman, yang kedua ada 87 halaman, sehingga insya Allah sampai sekarang saya masih lengkap. Masih ingat lah seperti apa Tojin, ilmu manggul apa Tojin kayak gitu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi, amma ba'd. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tak ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras,
dan membuka akal selamat kepada saudara kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cokam 354 LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, masih tentang terus mengingatkan mereka, menyadarkan mereka sebagai wujud pertanggungjawaban kita. Kita pernah membina, kita pernah mendoktrin, kita pernah mengajak, meyakinkan, memberikan iming-iming, walaupun itu juga atas dasar ketidaktahuan kita. Jadi ketidaktahuan artinya kita pun dulu juga didoktrin, digembleng para sesepuh-sesepuh, para orang-orang tua kita dulu. Namun alhamdulillah biidznillah kita sekarang sudah menyadari akan hal itu. Ada sebuah kabar, sebuah kabar masih melanjutkan kasus Tambak Oso. Kan ternyata belum selesai. Yang sengketa tanah di Sidoarjo, Tambak Oso, Sidoarjo. Bahwasannya katanya tanggal 25, bocor informasi 25 atau 26 besok itu ada eksekusi lagi. Tapi ini silent sekali. Dan membuat para pengacara-pengacara Cokam, pengacara-pengacara Islam Jamaah agak merem-merek bahasa kita. Artinya antara berhasil dan tidak berhasil. Itu telah bocor dan ada yang curhat juga. Kita masih resah nanti eksekusi tanggal 26 atau 25 itu berhasil atau tidak. Artinya prosesnya berhasil tidak. Karena kemarin kayaknya juga belum ada titik temu. Kemarin itu hanya show, hanya menunjukkan bahwa jamaah itu punya anggota sekian. Namun kenyataannya kemarin juga hanya demo damai lah bahasanya, aksi damai lah bahasa, aksi damai. Hanya menunjukkan warganya sekitar berapa itu, hampir 1000 apa 800 apa 1000 itu, menunjukkan itu ya biar lawannya itu ya agak minder. Namun negara Indonesia itu negara hukum, bukan masalah banyak-banyakan. Tapi siapa yang menang walaupun salah, kan gitu. Artinya ya secara de facto, de jure, secara legal, siapa yang menang ya setelah itu negara akan membela itu. Negara akan memberikan hak-haknya itu. Walaupun prosesnya salah. Saya lihat kan memang ini dicurangi nih, warga Islam Jamaah itu sebenarnya dicurangi. Cara bahasanya ya ditipu gitu aja. Tapi ya gimana lagi, yang lawannya juga bukan orang main-main, lawannya juga mestinya orang yang kuat di sana, banyak uang. Dan menurut curhatan yang menangani kan semua ini juga tidak lepas campur tangan, akibat dari campur tangan atau akibat dari keteledoran orang-orang pusat. Ya, orang pusat itu kan sing penting nerima fee. Jadi orang pusat itu yang penting nerima fee, nerima hadiah, nerima bonus. Adapun ketika setelah itu terjadi sengketa, lagi-lagi jamaah yang kemudian dipertaruhkan, jamaah yang kemudian disuruh menghadapi. Jadi para pengacara-pengacara ini sudah mulai panik antara menang dan antara kalah. Walaupun saya lihat kasus ini sudah lama ternyata ya, bukan baru-baru ini. Sudah lama, beberapa tahun terjadi, cuman kayaknya secara go itu di tahun-tahun ini.
Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, saya hanya memberikan pesan kepada saudaraku semua. Terlepas Anda sedang ditipu, Anda sedang dicurangi, tapi setidaknya kasus seperti ini sebagai pembelajaran. Sebenarnya kita itu sedang memperjuangkan tanah sabilillah benar, atau tanah-tanah sabilillah yang kemudian sebagai bancaan orang-orang pusat. Benar tanah sabilillah, tapi dengan sebab tanah sabilillah ini banyak orang-orang ngobjek. Banyak orang-orang yang ngobjek di situ yang meraup keuntungan. Sehingga ketika terjadi permasalahan, terjadi sengketa seperti ini, jamaah yang dipertaruhkan. Sementara yang menerima fee, yang menerima uang, menerima hadiah adalah para orang-orang pusat, wakil amir sana. Dan itu sudah, tidak usah Anda mengelak, tidak usah Anda mengatakan itu fitnah, udah usah. Orang yang teman-teman mubalik daerah timuran sana sudah paham. Mubalik daerah Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu sudah paham seperti itu. Imam daerah sana itu apa yang saya katakan, mereka sudah paham. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita di dalam, yang dibicarakan yaitu ketika membahas-bahas tanah-tanah sabilillah, proyek-proyek sabilillah, ya ujung-ujungnya ya hanya menguntungkan orang-orang pusat itu. Sehingga menjadi pembelajaran bagi jenengan semua. Anda mati-matian misalnya sampai kemudian melakukan kekerasan, melakukan demo sampai kemudian dituntut secara personal misalnya. Ada kayak kejadian di Jakarta itu kan ada tuh. Sampai akhirnya dijebloskan ke penjara. Ya Bapak Imam tidak nolong jenengan. Ya pengurus pusat tidak akan memberikan pertolongan. Apalagi kemudian cara-caranya dianggap sebagai budi asor. Ya sudah. Lawang pengurus pusat itu sudah menyumpah para BP-BP-nya itu. Bola pendemnya atau orang-orang yang bergerak untuk menangani masalah itu. Jika terjadi sesuatu tidak boleh menyebut namanya Bapak Imam. Tidak boleh menyebut nama Bapak Imam. Artinya sangat-sangat rahasia, sangat-sangat tidak boleh disebut. Walaupun ketika sudah ini zaman ini terbuka ini dan banyaknya para mantan yang keluar ini. Terus sama omongnya diomongin mantan. Nggak usah diomongkan, nggak usah diceritakan. Mantan sudah menyampaikan, sudah disampaikan. Sehingga masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, pertama Anda harus jeli. Benarkah itu ada tanah sabilillah? Seandainya benar itu memang, kenapa sampai dari sengketa? Itu yang kemarin kan ada tuh. Rekamannya kan ada tuh. Ya. Jadi itu adalah campur tangan, ikut sertanya siapa? Orang-orang pusat. Udah. Jadi orang-orang pusat sendiri. Gulnya tanah, yang penting itu fee. Ternyata tanah itu dalam tanda kutip sengketa urusan carry. Dan itu banyak kok. Ya, utang sabilillah. Kemudian jaminannya rumah. Ya. Persis. Jadi sampai itu Mas Arli, saya cerita Mas Arli. Yang Magetan itu beberapa kali diceritakan. Bukan hanya satu kali dan bukan hanya kepada saya. Beberapa orang yang diceritakan. Insya Allah banyak yang paham lah. Apa beliau katakan? Orang tuanya pernah punya hutang dalam kasus Marioso dulu ya. Katanya 200 juta. Kemudian sebagai apanya itu inahnya. Pokoknya inahnya rumah dan kemudian dijual lagi kepada dia sendiri. Dengan nilai 500 juta. Jadi 200 juta itu kemudian sampai melambung menjadi 500 juta. Jadi 500 juta. Itu orangnya masih hidup, ada Mas Arli itu mantan mubalik daerah Magetan kota. Ya Magetan kota, bukan Magetan Lausan, Magetan kota. Beberapa kali akhirnya beliau cerita, untung Mas, waktu kui tak dolne kiosnya bapak udah nggak ada. Itu qadarullah, harganya juga pas
untuk nyaur itu 500 juta juga. Sampai dia itu kan merasa dekat dengan keamiran, bapaknya itu kan temannya Pak Zohir apa. Tapi Pak Zohir sudah nggak ada. Minta keringanan kepada Amir yang sekarang ini. Apa jawabannya? Ya enggak bisa. Ya sesuai akad semono, padahal itu terjadi transaksi inah namanya. Hanya akal-akalan saja. Makanya ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, besok tanggal 26, 25 itu akan ada eksekusi katanya ya. Ini ada yang sudah membocorkan soalnya. Walaupun tidak diumumkan secara kayak kemarin yang membuat tulisan kemudian di-sharekan, disebarkan untuk menyiapkan, tapi besok itu apakah secara formal dari kalangan apa namanya hanya yang maju pengacaranya ya apapun itu, tapi doa kami semoga hak jenengan, kalau anda jenengan memang merasa ditipu, semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi kita harus fair saudaraku semua, jangan kemudian kita pernah ditipu di sana kemudian kita mendoakan atau kita melakukan penipuan kepada mereka yang enggak juga. Bagaimanapun mereka kalau dizalimi, semoga saja Allah memudahkan urusannya dan mengembalikan haknya kalau mereka merasa terzalimi. Kalau teman-teman kita yang ada dalam LDI merasa terzalimi, semoga apa yang menjadi haknya bisa kembali kepada dia. Jadi itu. Cuman tadi bagi saudaraku secara umum saudara-saudaraku, harusnya kejadian seperti ini bukan hanya satu kali seperti ini ya, sudah beberapa kali. Jadi kejadian model seperti ini itu sudah puluhan ya, bahkan mungkin ratusan di berbagai daerah. Sengketa ya, kemudian sampai yang kemarin sampai masjid itu. Kalau masjid itu jelas oleh Pak Nur Faizi memang diminta karena memang beliau mewakafkan dengan persyaratan tertentu dan belum ada hitam di atas putih mungkin, sehingga di Majenang sana, Cilacap Majenang sana, kemudian diminta walaupun dengan alot, akhirnya berhasil juga. Kejadian seperti ini juga pernah terjadi di ini namanya nih sama Jamus Ngawi, itu kebun teh yang sekarang masih ada itu ya, tapi kemudian dimenangkan oleh jamaah. Saat itu Solo Raya teman-teman pendekar itu suruh piket, suruh jaga di situ berhari-hari, mungkin berapa minggu ya, siap siaga untuk menjaga tanah sabilillah, bahasanya menjaga tanah sabilillah. Nah itu, jadi saudaraku semua bisa kita tarik sebuah pernyataan bahwasannya sebenarnya orang-orang pusat itu tak lain untuk saat-saat ini dan sejak dulu sudah tidak ada istilah apa bahasanya agomo, ilmu itu tidak ada, tapi fulus. Yang ada adalah fulus, tapi orang-orang bawah nggak ngerti. Orang-orang yang bawah, orang-orang yang di bawah itu nggak ngerti bahwasanya seperti itu hanya dimanfaatkan ya, dimanfaatkan. Bagaimana mereka memanfaatkan jenengan semua supaya jenengan itu dengan label pembelaan, jahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, membela Quran hadis jamaah. Itu kan hanya jargon-jargon yang mereka tancapkan, yang mereka masukkan, akhirnya kita semua itu terkecoh. Bukan sabilillah kalau saya katakan ya, sabilil asabiyah atau sabil ya, hanya untuk jalan-jalan golongan itu saja. Ada banyak orang yang berurusan keuangan dengan pusat itu banyak. Marioso itu sampai sekarang bahwa alam ya. Saya sendiri juga tidak mengetahui secara detail kesananya. Saya masih mondok saat itu. Jadi saat para pengepul itu lari ke pondok pusat Kediri, saya di pondok. Saya masih belajar, masih mondok nih kan. Jadi ya nggak ngerti urusannya iki secara detail, dan saya waktu itu anak kecil ya sudahlah. Pokoknya iki zaman biyen nasihatin Mbah Dohir,
Ini kena cobaan, tapi cobaan ini belum seberapa daripada cobaan keimanan, daripada cobaan hidayah. Uang itu belum seberapa. Ya itu sebenarnya untuk menghibur saja. Sebenarnya untuk menghibur saja. Karena setelah diindikasi ya peran-peran wakil 4, peran-peran amir sekarang juga ada semua. Nah, kok iso moro-moro terus hilang, terus kemudian diridhokan, diridhone enak. Nah, mestinya kan uang itu ada. Nah, uang itu kan mestinya ada. Seberapapun kan mestinya ada. Enggak kok kemudian ridho. Padahal ketika menarik mengajak calon investor dengan cara-cara yang sangat-sangat halus. Iki engko jamaah mansurin. Ya. Pernah terdengar tahun 2000-an, tahun 2002 2001 bahwa Jamaah LDI ini mengklaim mansurin. Kenapa mansurin? Karena orangnya kaya-kaya. Investor-investor sugih-sugih. Ternyata terbongkar kedoknya bahwa itu adalah hanya untuk masalah bisnis. Kasihan. Lagi-lagi kasihan warganya, lagi-lagi kasihan jamaahnya. Ya. Yang nggak tahu apa-apa, yang hanya sa'dul muta'at. Di sini tuh ada kok banyak. Di sini itu yang tidak kena katanya. Saya tugas di sini ya. Awal-awal kan saya tugas di sini 2004 ya. Sedangkan 2004 itu sudah meledak kasus itu. Itu yang tidak kena itu hanya KU daerah di sini. Karena beliau itu dulu pengawas koperasi, PNS dah, pengawas koperasi kabupaten, sehingga nalarnya ya masuk akal, masa sekian investasi sekian keuntungan sekian malah ada, nggak masuk akal lah. Ya. Jadi pusat sendiri saudaraku semua, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, bagaimana mereka mengembangkan keuangan itu dengan cara menipu jamaah. Pak. Jadi bagaimana mereka mengembangkan bisnisnya, hidup di dalam beratasnamakan agama, termasuk kasus-kasus seperti ini, ditambah also ini yang jadi korban jamaah. Nah, yang jadi korban jamaah walaupun satu orang dikasih 150.000, tapi kan bulat aja, nanti dijatahkan daerah-daerah, jatahkan pada orangnya itu sendiri. Jadi nggak terasa memang daerah memberi 150.000 per orang. Lah daerah dari mana? Dari jamaah. Jamaah siapa? Ya yang berangkat tadi juga dapat jatah juga, jatah untuk membayar dirinya sendiri. Nah sini apa toh? Sini mau bulat itu kita loh mana sini. Jadi jokam itu bulat. Misalnya nih ada bentuk solidaritas kepada teman-temannya, saudaranya yang ada di sana, mungkin kebanjiran atau gempa. Itu ya sama saja, ditarikkan jamaahnya, kemudian disetorkan ke sana. Jadi terlibatnya pusat itu nggak ada. Ya. Jadi pusat kok memberi dengan cuma-cuma itu nggak ada. Tapi diberi iya. Dan seharusnya nalar kita kan main dong. Misalnya terjadi gempa di mana, di Lombok, gempa di mana, kemudian jamaah menyarukan bantuannya. Jadi itu bantuan kan dari jamaahnya disiarkan semua. Nah disiarkan, dihimpun oleh pusat, disetorkan lagi. Dan terus pusat dananya untuk apa? Terus pusat itu dananya untuk apa? Ya bulat itu aja. Makanya kan kalau saya katakan itu sebenarnya opo sih? Wong pusat itu nggak kelem rugi, ya. Tak gelem rugi, pokoknya anak emong bati, anak emong jamaah diperas dengan berbagai model berbagai model pembelaan mengatasnamakan sabilillah. Ini intinya ya pemerasan itu ya. Sudah 10% siar-siar, apalagi menjelang Ramadan ini, luar biasa ini. Dalam Ramadan ini banyak ya. Banyak sekali pembelaan. Ditambah pembangunan gedung daerah, pembangunan gedung desa.
nanti ada di kelompok, di daerah dan sebagainya, luar biasa. Jadi kalau dilihat ilmunya mana? Tambahan ilmu ya bolak-balik itu aja. Kemarin ada asrama apa? Fikih Toharoh. Kemarin kemana aja? Toharoh itu kan pelajaran paling dasar. Inilah yang orang itu kuali ya seperti itu ya. Toharoh itu kan pelajaran yang paling fikih, paling dasar. Ya karena Anda salah mementingkan dulu, yang dipentingkan jamaah. Yang dipentingkan baiatnya. Yang dipentingkan adalah asobiyah, loyalitas kepada golongan. Sampai sesederhana itu. Tapi kalau ngaji tauhid kayaknya dia menelan ludah sendiri. Kira-kira berani nggak nanti ada kitab tauhid misalnya, kitab himpunan tauhid. Umpama ada mungkin dengan bahasa yang lain lah. Ya saya tahu sih LC itu memang niatnya bagus, ingin mengajak lebih berkembang. Tapi sudah banyak menelan ludah sendiri. Dari ucapan warga Islam Jamaah Jokam LDI ini sendiri. Orang usah tauhidan, orang usah ngene-ngenenan. Padahal mau nggak mau harus dibutuhkan. Orang usah fikih. Orang usah fikih-fikihan. Ya toharoh yang fikih, berdoa fikih toharoh itu kan fikih juga. Jadi banyak yang blunder ya. Blunder karpe dhewe. Kemudian ya, tapi ya namanya mereka itu nggak tahu malu kok. Blunder beberapa kali ya ngeyel wae. Namanya pengikut aliran sesat itu kan pokoknya menang. Ini enek mantan, dueblek uripe, rekoso uripe. Nah, dia jadi percontohan, dinasihatkan di mana-mana. Oh, dueblek uripe doan. Utangnya oke, ini. Salah murtad saka jamaah. Tapi giliran ada mantan yang sukses, yang berhasil, yang berkembang, dia juga gak mau kalah. Dia akan mengatakan, "Wah, Tuhan ngai, dilulu karo Gusti Allah." Dia di istidraj. Terus dalil, aku ya apa dalilnya? Idza ra'aitallahu yu'til 'abd ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asi fa inna dzalika minhu istidraj. Ketika kamu melihat seseorang diberikan nikmat oleh Allah wa huwa 'ala ma'asi, tapi dia dalam keadaan maksiat, fa inna dzalika minhu istidraj. Sesungguhnya itu adalah istidraj, pengelulu. Giliran jamaah, ketika ada jamaah yang deblek rekoso, apa yang ada? Tetap bersyukur, itulah cobaan wong iman. Senajan tadi keset, senajan tadi ilir. Tapi giliran jamaah yang kaya, inilah pertolongan Allah. Ini pertolongan Allah. Intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jadi kan saat senengnya udah dhewe gitu. Kancane melakukan mendapat musibah, dia katakan sebagai siksaan, sebagai azab. Ya. Ketika artinya temannya itu mantan mendapatkan sebuah kenikmatan, dia katakan sebagai apa? Pengelulu. Ya. Dia Jokam Islam Jamaah mendapat kenikmatan dikatakan kemenangan. Ketika mendapatkan ujian dikatakan apa? Sebagai cobaan. Kalau deprek sebagai cobaan, sabar dadi wong iman. Lah kan sak senenge dhewe kuwi. Maka saudaraku semua, terakhir saya closing insyaallah tanggal 25-26 ini kayaknya ada eksekusi terakhir. Tambah oso ini apakah hanya teman-teman dari pengacara atau akan melakukan show bersama-sama lagi seperti kemarin? Yang pasti dalam hal ini saya secara pribadi dan mewakili mantan-mantan, semoga kalau memang dari pihak Islam Jamaah Jokam itu ditipu, dihapusi, ya semoga hak-haknya akan dikembalikan. Itu harapan kita ya, dan semoga orang yang menzalimi mendapat balasan. Tetapi menjadi satu catatan juga. Jadi jangan gampang-gampang kemudian kutak-kutuk.
dalam masalah hal-hal seperti ini, tanah-tanah seperti ini, yang ujung-ujungnya Anda semua warga Islam Jamaah LDI hanya dimanfaatkan oleh para pembesar-pembesar di atas, karena sesungguhnya yang menerima fee, yang menerima hadiah adalah orang-orang atasan atas goalnya tanah ini, dan itu sudah dikatakan oleh para orang-orang yang mengurusi hal ini. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.